Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Pagi, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kabar baik, Bu. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa, doa yang dipimpin oleh Niscaya. Silakan, Oke. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Oke, sekarang kita absen ya. Ketua kelas, gimana? Hadir semua anggotanya? Hadir, Bu. Oke, kalau begitu kita teruskan ya pembelajarannya. Sebelumnya, masih ingat nggak kalian tentang konfigurasi elektron subkulit? Siapa yang bisa? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan. Silakan, Berta. Konfigurasi elektron adalah konfigurasi yang didasarkan pada orbital atom yang ditandai dengan bilangan kuantum yang nantinya memakai sistem SPDF. Demikian. Ya, betul sekali. Jadi, untuk bisa dan lebih mudah kita mempelajari materi kita hari ini, di mana materi kita yang hari ini itu adalah bentuk molekul dengan teori hibridisasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah nanti Ibu akan share PPT. Jadi dengan kamu membaca bahan ajar dari PowerPoint yang Ibu bagikan, kamu dapat menganalisis bentuk molekul dan menggambar bentuk molekul dengan baik dan benar, serta dengan tanggung jawab. Oke, jadi kemarin Ibu sudah memberikan bahan ajar kepada kalian dalam bentuk PowerPoint. Apakah sudah di-download? Sudah di-download, Nagu? Sudah, Bu. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke, Sudah. baik. Kalau sudah di-download, Ibu akan tampilkan ulang PowerPoint-nya di sini, dan Ibu akan jelaskan kepada kamu. Silakan diperhatikan ya. Oke, baik. Sudah, Bu. Bu jelaskan ya. Nah, teori hibridisasi dalam bentuk molekul. Adapun tujuan pembelajaran dalam teori hibridisasi kali ini adalah nantinya kamu akan menentukan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Nah, apa itu teori hibridisasi? Hibridisasi itu merupakan proses bergabungnya orbital atom pusat dengan atom lainnya, sehingga terbentuk orbital hibrida. Bagaimana cara menentukan hibridisasi? Yang pertama, langkahnya itu adalah menggambarkan diagram elektron valensi atom pusat pada keadaan dasar. Lalu, yang kedua, kamu menggambarkan kembali diagram orbital, namun dalam keadaan tereksitasi, sehingga bisa berpasangan dengan elektron dari atom lainnya. Dan yang terakhir, kita penjelasan Ibu tadi dari PPT, kamu sudah mengetahui bagaimana cara menentukan bentuk molekul dari teori hibridisasi. Nah, pada tayangan tadi, adakah yang dapat kamu tanggapi? Siapa yang mau menanggapi pada tayangan? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, Lestari, silakan, Oku. Pada penjelasan Ibu dari PPT tadi, yang saya dapat adalah bagaimana cara menentukan bentuk molekul dengan teori hibridisasi. Caranya dengan membuat elektron valensi atom pusat pada keadaan dasar, lalu menggambarkan keadaan
tereksisasi agar berpasangan dengan elektron dari atom lain dan menentukan orbital hibrida yang berbentuk. Hibrida Ya, yang berbentuk, Bu. oke, bagus sekali ya. Nah, setelah kamu memahami penjelasan Ibu tadi, kemarin Ibu sudah kirim LKPD di Google Classroom kan? Sudah kamu Iya, lihat? sudah. Oke, silakan Sudah. buka LKPD-nya Sudah, dan Bu. lihat di situ soal-soalnya, kemudian silahkan kamu tuliskan apa saja kendala, masalah yang kamu temui untuk membahas soal-soal tersebut. Nah, kamu bahas secara berkelompok. Setelah kamu berdiskusi, silahkan buat kesimpulan dengan hasil yang sudah kamu peroleh, kamu tulis di LKPD dan kamu kirimkan nanti di Google Classroom. Baik, Bu. Yang lain paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, setelah kamu selesaikan, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain akan memberi tanggapan setelah dipresentasikan. Baik, kelompok siapa yang duluan ini? Kelompok siapa? Kelompok yang... kami, Bu. Kami akan mempresentasikan tentang cara menggambarkan bentuk molekul PCl5 dengan PCl3. Cara menggambarkannya yaitu karena PCl3 dan PCl5 memiliki atom pusat yang sama yaitu fosfor, maka cara menggambarnya yaitu yang pertama menggambarkan diagram elektron valensi atom pusat P atau atom pusat fosfor pada keadaan dasar. Kemudian menggambar diagram orbital P dalam keadaan tereksitasi. Kemudian pada terakhir yaitu menggambarkan orbital hibrida atau orbital-orbital baru yang berkaitan dengan PCl3 dan PCl5. Demikian saja, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Kelompok siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok kami, Bu. Ya, silakan. Silakan, kelompok siapa tadi tuh? Si Niscaya atau si Fakta? Kelompok 4, Bu. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok Norberta. Tipe hibridisasi PCl3 yaitu sp3. Bentuk molekulnya yaitu trigonal piramida. Tipe hibridisasi PCl5 yaitu sp3d dan bentuk molekulnya yaitu kasih. Nah, ada 2 kelompok yang sudah mempresentasikan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ada, Bu. Ya, silakan kelompok Nice. Ada, Bu. Dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Yang ingin kami tanyakan kepada kelompok yang menyaji adalah, tolong paparkan lebih jelas lagi bagaimana cara kita dapat membedakan bentuk molekul dengan cara hibridisasi antara beberapa senyawa. Terima kasih, Bu. Baik, siapa kelompok yang sudah mempresentasikan, siapa yang mau menanggapi antara kelompok 4 dengan kelompok Nurchayana tadi? Silakan. Saya akan menanggapi dari utusan kelompok, Bu. Oke, silakan Kelompok B. Fajar. Kelompok siapa? Kelompok 4? Iya, dari kelompok Berta, utusan kelompok Berta. Oke. Iya. Kami coba menjelaskan di mana untuk membedakannya yaitu kita harus terlebih dahulu menggambarkan elektron. Nah, kemudian dari atom pusat suatu senyawa dengan menggunakan konfigurasi elektron. Sekarang coba kamu simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Jadi, Bu, kesimpulannya yaitu 1, menggambarkan diagram elektron valensi atom pusat pada keadaan dasar. Yang kedua, menggambarkan kembali diagram orbital namun dalam keadaan tereksitasi, sehingga bisa berpasangan dengan elektron
dari atom yang lainnya. Yang ketiga yaitu menentukan orbital hibrida atau orbital baru dengan melihat orbital yang terlibat. Demikian, Bu. Oke, tepat sekali ya. Dan Ibu tambahkan sedikit, orbital hibrida itu ada beberapa diantaranya. Pokoknya semakin ditingkatkan dan yang belum presentasi semoga juga lebih bagus lagi untuk kerjasamanya setiap kelompok. Ya, Bu. Nah, sekarang kita Baik, buat Bu. kuis ya. Nah, ada kuis yang Ibu buat di sini. Nanti kuisnya ini kamu kerjakan langsung dan langsung kamu kirim sekarang juga di Google Classroom ya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini soal kuisnya hanya ada 2. Yang pertama, gambarkan bentuk molekul CH4. Tentang apa-apa saja yang telah kamu pelajari hari ini, apa yang kalian sukai, dan apa yang belum kalian pahami. Nanti refleksi kalian itu kalian kirim ke WA group kita. Paham? Paham, Bu. Nah, untuk materi selanjutnya nanti akan Ibu kabarkan melalui WA group, kemudian akan Ibu share bahannya di Google Classroom. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita, dan sebelum kita akhiri, silakan Ice Sanciti untuk membawa kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Demikian materi bentuk molekul tentang teori hibridisasi. Ibu yakin kalian itu sudah paham dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa dan Yahobu. Ya, Bu.